Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai dan yang saya banggakan, kali ini kita akan mengawali pembelajaran akidah akhlak. Walaupun kita tidak bisa tatap muka dan musyafahah secara langsung, akan tetapi kita tidak mengurangi rasa khidmat untuk belajar dan belajar. Walaupun kita nan jauh di sana, di rumah anak-anakku masing-masing, semoga kalian semuanya dikasih kesehatan, kebahagiaan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak ibu kalian, semua saudara-saudara kalian yang ada di rumah sana selalu mendapat kesehatan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak ibu kalian semuanya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah walaupun kondisi pandemi Covid ini, walaupun kondisi ekonomi Indonesia carut marut ini, kita tetap masih punya Allah, jangan sampai kecil hati. Begitulah untuk pembukaan materi akidah akhlak ini. Sebelum kita awali, kita akan menyampaikan ta'arufan terlebih dahulu. Anak-anakku yang saya cintai, saya mengampu di kelas 9 ini, mungkin ada sebagian anak-anak yang belum kenal, maka saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Abdullah Faqih, alamat Hajen, RT 5 RW 1, alamat tepatnya adalah sebelah timur Madrasah Al-Hikmah, Madrasah Prima yang kita cintai ini, dan sebelah Pondok Permata yang saya banggakan, sebelah timurnya Pondok Permata. Begitu kurang lebihnya ta'arufan ini. Dan anak-anakku, saya kangen sekali ingin bermuajah dengan kalian. Mudah-mudahan secepatnya Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan ridho, kita semua bisa bertatap muka di Madrasah Al-Hikmah yang kita cintai. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita mengawali materi akidah akhlak ini, mari kita terlebih dahulu mohon tawassulan dan tabarruk membaca surah Al-Fatihah. Kita sampaikan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Tsumma ila hadrati jami'il awliya at-tis'a bi Jawa, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhaihahu wa yu'li darajatihi wa ja'al jannata maswahu. Wa ila jami'il awliya fi hadhihi al-qaryati hajan min mujahidihim wa syuhadaihim wa hamalatihim, ghafarallahu jami'a dzunubihim wa satara aibahum wa nawwara dharihahum wa ya'li darajatihim wa ja'al jannata maswahu. Wa ila hadrati jami'i ustadina wa ustadikum almarhumin, wa khususan ila hadrati syekhina wa murabbir ruhina Muhammad Ma'mun Muzayyin Al-Hajj wa walidayhi wa musyaharatihi. Kemudian kita sampaikan kepada semua keluarga-keluarga kita dan keluarga anak-anak didik kita yang sudah almarhum, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan maghfirah, sehingga keluarga-keluarga kita yang sudah pulang ke hadapan Allah mendapatkan tempat yang enak nyaman di surga Allah. Wabil khusus para ustadz-ustadz kita dan para masyayikh kita yang sudah disurgakan Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Khususan lagi untuk waliullah Asy-Syaikh Ahmad Munamakin Hajen, ghafarallahu jami'a dzunubihim wa satara aibahum wa nawwara dharihahum wa yu'li darajatihim sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah,
Untuk materi akidah akhlak kali ini yang akan kita pelajari bersama ada 8 bab, yakni bab yang pertama adalah menerangkan tentang iman kepada hari akhir. Bab yang kedua tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Artinya kita harus menjaga dan berhati-hati agar kita menjadi orang yang terpuji. Kemudian bab yang ketiga adalah tentang adab kepada saudara, teman dan tetangga, yakni bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi bagaimana kita hubungan dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan adik-adik kecil, anak-anak kecil, bagaimana cara kita berhubungan dengan orang-orang yang sudah dewasa di atas kita, dan terutama kepada orang-orang sepuh dan guru-guru kita dan para kiai-kiai kita. Itu nanti akan kita bahas pada bab yang ketiga. Lalu selanjutnya adalah bab yang keempat tentang kisah keteladanan sahabat Umar radhiyallahu an dan Sayyidatina Aisyah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tokoh harmonis dan romantis sedunia sejak zaman Rasulullah hingga sekarang, belum ada tandingannya, adalah sahabat Umar dan Sayyidatina Aisyah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pada bab yang keempat, yakni bab yang terakhir untuk semester yang pertama. Lalu untuk bab yang ke-5, 6, 7 dan 8 nanti kita akan sampaikan, nanti saya akan menyampaikan pada semester yang kedua. Demikian untuk prolog materi akidah akhlak ini. Untuk anak-anakku sekalian, mohon diperhatikan ya. Yang sudah mempunyai buku silakan disimak. Yang belum mempunyai buku pegangan bisa mengunduh di grup kelas 9 di Madrasah Al-Hikmah Hajen Margo Supadi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semester yang pertama, bab pertama ini adalah tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini adalah termasuk rukun iman yang keberapa anak-anak? Halo, kamu kok malah ngantuk itu gimana? Masa belum pernah ketemu sama saya, baru bertemu kali ini sudah ngantuk? Apakah wajah saya ini membosankan? Apakah wajah saya ini merengut atau bersengut? Kata orang-orang yang di sekeliling rumah saya, wajah saya ini bersahabat, kok malah ngantuk. Tolong adik-adik jangan sampai ngantuk ya. Itu namanya siapa? Ahmad, tolong bangun, jangan bersandar di meja tulis. Kalau ngantuk nanti akan saya suruh berdiri di kelas Putri 9D, tepatnya di madrasah yang sebelah barat sana. Bagaimana, setuju? Makanya jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk berat, silahkan wudhu, ambil air wudhu. Kalau masih ngantuk, kepalanya dicelup di dalam kula, insya Allah nanti akan fresh kembali. Gitu ya. Saya sangat tidak setuju dan saya sangat tidak rela apabila saya ngecopres kemudian kalian ngantuk terus saya ini dianggap bakul jamu ya. Ya, makanya adik-adik semuanya, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, usahakanlah jangan sampai ngantuk kalau ada pelajaran itu. Karena malaikat yang bagian membagi rizki ilmu itu tidak diberikan kepada orang yang ngantuk atau tidur. Kalau sudah wudhu, sudah digebyur, kepalanya sudah dicelupkan di dalam kamar mandi, kok masih ngantuk,
kata guru saya dulu, belajar sambil berdiri, silahkan. Ya, nanti tetap tidak menjadikan masalah walaupun kalian berdiri, karena sudah saya izinkan agar mengusir ngantuk kalian, maka saya perbolehkan belajar dengan berdiri. Oke? Setuju? Alhamdulillah. Baiklah, mari kita lanjut. Untuk materi pertama yaitu tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir itu termasuk rukun iman yang kelima. Ya, coba Fahrudin. Fahrudin ini dari kota Demak, ya, Demak City, Demak Kota Wali. Ya, coba disebutkan rukun iman itu ada berapa? Ada ada 6 apa 5? 5 apa 6 rukun iman? Loh, kalian ini sudah balik semua loh. Kalian ini sudah kewajiban melaksanakan sholat, poso, zakat, dan haji kalau mampu. Kalian ini sudah mukallaf semua, maka kalian wajib hukumnya mengetahui rukun iman itu ada 5 apa 6? 6. Kalau rukun Islam itu ada 5, kalau rukun 6 ada kalau rukun iman ada 6. Pertama, kita sebagai orang Islam, seorang muslim harus iman kepada Allah. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Nah, ini yaumil akhir adalah jatuh ke urutan yang kelima. Wal qadari wal qada'i wal qadari khairihi wa syarri. Wal qada'i wal qadari. Jadi yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah, kepastian dan kepastian dari Allah, baik itu kepastian yang baik atau kepastian yang jelek, itu kita harus iman. Yaitu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi kita harus iman kepada Allah, percaya kalau Allah itu ada. Yang kedua, kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus beriman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, kemudian billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri khairihi wal qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Jadi yang kelima ini adalah yang akan kita pelajari. Baiklah, akan saya sampaikan tentang rukun iman yang kelima ini adalah kita harus mengimani dan harus kita yakini seyakin-yakinnya. Karena hari akhir ini sudah dipastikan oleh Allah, hari akhir itu pasti ada. Bagaimanakah cara kita mengimani bagaimanakah kita harus mengimani hari akhir atau hari kiamat? Maka kita harus melihat ayat-ayat Al-Quran yang sudah dituliskan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu Saqulat mawazinuhu Saqulat fis samawati wal ard La ta'tikum illa baghtah
Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya kurang lebih adalah mereka menanyakan kepadamu hai Muhammad tentang kiamat. Jadi sejak dulu para manusia, para sahabat itu sudah ingin tahu dengan datangnya hari kiamat. Jadi Rasulullah itu semuanya dikasih tahu oleh Allah, tetapi untuk hal yang satu ini, rahasia hari kiamat ini, Allah tidak akan memberikan kepada Nabi Muhammad, karena hari kiamat ini adalah rahasia Allah. Bilakah terjadinya? Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Allah, adalah Allah sendiri yang tahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan atau yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat selain Dia Allah, yakni adalah Dia Allah. Kiamat itu amat berat huru haranya bagi makhluk semesta alam ini. Jadi kiamat itu kalau betul-betul sudah datang, ibarat orang Jawa mengatakan seperti gabah diinteri. Kamu pernah tahu ada ibu-ibu atau mak-mak atau nyai-nyai yang sedang nginteri gabah. Jadi gabah itu ditaruh di atas tampah atau tambir atau tampah yang dulu itu ketika kalian sedang lahir itu untuk tempat kalian digetak atau digebrak oleh tukang bayi atau dukun bayi. Itu namanya tampah atau tambir. Di situ ada gabah, kemudian diinteri, diubeng-ubengke, disaring yang gabuk dibuang. Biasanya seperti itu. Karena dulu belum ada mesin yang canggih seperti ini. Jadi orang-orang Jawa, orang tani itu kalau pingin meroses hasil padi agar nanti diseleb bisa menjadi beras yang super, maka harus diinteri dulu. Lah, itu ibarat hari kiamat itu besok kalau sudah datang seperti gabah diinteri. Bapak tidak tahu anak, anak tidak tahu bapak, guru tidak tahu murid, murid tidak tahu guru. Artinya apa? Semuanya itu mencari keselamatan masing-masing. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Yang di langit dan yang di bumi akan hancur semuanya. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah hanya di sisi Allah, hanya Allah lah yang tahu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Al-A'raf ayat 187 ini adalah membuktikan bahwa hari kiamat itu ada. Fahimtum? Fahim? Nah, jadi mohon difahami bersama, kemudian nanti ayat ini dibaca berkali-kali agar kalian nyandal. Saya tidak akan memerintahkan kalian untuk menghafalkan, tetapi saya ingin agar kalian bisa. Andaikan nanti saya akan memberikan sebuah pertanyaan, saya suruh menulis potongan-potongan ayat tentang datangnya hari kiamat, atau saya suruh menulis secara tuntas, secara sempurna bersama syakal atau harokatnya, maka saya berharap kalian bisa. Lalu apa yang harus kita cermati dan harus kita fahami tentang ayat yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu para pakar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari
sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas. Suatu saat nanti akan kehilangan cahayanya, akan kehilangan panasnya. Tetapi besok kalau hari kiamat akan dimunculkan oleh Allah lagi matahari itu. Jadi besok di hari kiamat itu ada yaumul mahsyar. Jadi untuk materi yang kita dikumpulkan di yaumul mahsyar, setelah yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kita sudah dibangkitkan, kemudian kita dikumpulkan di yaumul mahsyar, itu materi yang berikutnya nanti. Maka mula-mula ditandai dengan keadaannya yang semakin mengecil dan semakin meredup, sehingga matahari kehilangan beratnya sekitar 4.000 ton. Jadi matahari itu sedikit demi sedikit akan kehilangan beratnya sekitar 4.000 ton. Wah, bayangkan, sekuintal aja beratnya bukan main, ini kok 4 ton. Bayangkan. Jadi setiap hari, setiap detik ini adalah setiap detik, kata para pakar ilmu pengetahuan. Jadi matahari itu akan berkurang detik demi detik 4.000 ton, lalu habis dan gelap. Semua alam semesta ini akan hancur karena tidak ada sinar matahari. Jadi kalau kita tidak kena sinar matahari, ini adalah akan mati kita, semua kehidupan yang di muka bumi ini. Disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut hari akhir atau hari kiamat. Itu adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat itu pasti tiba, hari kiamat itu pasti datang. Lalu dikuatkan lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat, yaitu pada Al-Quran surah Al-Hajj yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tiada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Ya, ini adalah termasuk rukun iman. Ini adalah termasuk pelajaran yaumul ba'ats, itu adalah termasuk kita harus mengimani bahwa orang itu tidak begitu saja meninggal terus tidak ada riwayat, tidak ada ceritanya, itu tidak. Pasti nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Jadi orang-orang itu besok akan tukul seperti jamur-jamur yang ada di lampangan itu. Jadi orang-orang itu pada tukul semuanya dengan kondisi tanpa berbusana. Wah, Fahrudin seneng roh bintang-bintang film sing ayu-ayu udo, tapi tidak bisa kamu akan bisa menikmati itu. Karena apa? Karena saking susah dan saking bingungnya para manusia, maka dia itu saking bingungnya tidak akan bisa melihat, tidak bisa menikmati atau tidak bisa melihat seseorang dengan nikmat, karena dirinya sendiri merasakannya susah payah, sehingga dia itu tidak bisa melihat kesenangan dengan memandang seseorang. Lalu setelah orang itu dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan oleh Allah yang namanya di yaumil mahsyar, ada hari berkumpul di aura-aura mahsyar. Jadi semua orang itu akan dikumpulkan di situ, sehingga orang itu akan diuji oleh Allah. Lah inilah matahari akan dibangkitkan oleh Allah lagi,
tadi kan matahari kan hancur, hilang di muka. Nah, jadi semua muka bumi ini hilang, kemudian matahari juga hancur. Lalu orang itu yang sudah mati semua akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, lalu dikumpulkan di orang-orang mahsyar. Kemudian ada kehidupan yang sangat lama lagi di situ. Orang yang imannya luar biasa ketika hidup, dia bisa bertahan dengan kenikmatan, dengan rasa redup, enak, kepenak. Tetapi orang yang tidak punya iman, tidak punya amal solih, di dunia semena-mena, tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan-larangan Allah, maka dia besok di alam mahsyar, di orang-orang mahsyar itu akan diuji lagi bertahun-tahun, sehingga para nabi, mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, berarti nabi selawe atau nabi dan rasul yang sejumlah 25 itu akan merasa susah, akan merasa payah melihat para sahabat dan para makhluknya, pengikutnya sejak Nabi Adam itu pada jeleritan, pada gemboran, pada manggil-manggil, yang saat itu hidup di masa Nabi Adam memanggil-manggil Nabi Adam, wahai Nabi Adam, wahai Bapak Adam, kenapa saya disiksa di sini, tidak cepat dihisab oleh Allah. Jadi orang-orang itu pada memanggil nabinya masing-masing, pada manggil nabinya sendiri-sendiri. Nabi Adam malu tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Lalu Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, sampailah kepada nabi yang terakhir. Jadi para nabi-nabi sejak Nabi Adam hingga nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad itu pada bingung karena umatnya itu tersiksa di aurora mahsyar. Karena apa? Mataharinya itu hanya sejengkal atau seranggian manusia umum. Jadi besok itu ada kehidupan yang sebelum di alam baqo, yang sebelum di surga atau di neraka, maka itu ada kehidupan lagi yang sebelum hari baqo, kehidupan yang sebelum di surga dan di neraka itu yang bernama di aurora mahsyar. Di aurora mahsyar ini kehidupan seseorang berbeda-beda, semua telanjang. Kemudian orang itu dibatasi seperti kamu pernah melihat akuarium. Farudin ngantuk meneh Farudin. Kamu pernah melihat akuarium ya Din? Ya. Akuarium itu bentuk ilustrasi ketika besok ada kehidupan yang di aurora mahsyar. Jadi dikumpulkan semuanya orang di muka bumi ini, lalu orang itu akan terlihat kejelekan dan kebaikannya di situ. Orang yang baik itu seakan-akan hidup santai, sejuk, tidak ada rasa panas dan tidak ada rasa susah gelisah sedikit pun. Tetapi bagi orang yang sangat zalim, tidak punya amal baik, di aurora mahsyar itu dia seakan-akan berenang di atas air. Karena apa? Bayangkan, coba bayangkan, matahari itu serangkaian, ya. Kemudian keringatnya seseorang itu muncul begitu derasnya, ngumpul hingga ada yang semata kaki, ada yang sepuser, ada yang ini seleher, ada juga yang keringatnya itu hingga menenggelamkan dirinya sendiri sampai ini magep-magep kayak orang yang sedang kerem atau tenggelam di laut itu. Kamu pernah lihat ya, ada orang yang latihan renang tiba-tiba dia tidak bisa mengendalikan diri, kemudian medianya semakin dalam dia itu kan magep-magep
seperti orang yang mau meninggal itu, karena dia kebanyakan keringat. Nah, keringat itu tidak bisa melebar kemana-mana karena itu dibatasi seperti akuarium. Ada juga yang sama sekali tidak berkeringat walaupun matahari ini di atas kepala. Anak-anakku yang saya cintai, ini adalah termasuk bentuk keimanan. Jadi mulai sekarang kita harus iman kepada hal-hal yang gaib. Jadi hal seperti itu adalah termasuk hal yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Karena itu kalian akan melihat dan akan menemui hal-hal semacam itu kalau sudah mati dan sudah kiamat kubur. Tetapi kita mulai sekarang harus iman kepada barang yang tidak nyata. Karena di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah masih awal-awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang-orang yang iman kepada barang gaib, maka orang itu termasuk orang iman. Jadi orang dikatakan beriman apabila yakin dan percaya dengan barang gaib. Contoh seperti di alam kubur. Orang di alam kubur itu termasuk gaib kan tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ada pertanyaan dari malaikat yang di alam kubur, bagiannya malaikat Munkar dan Nakir, itu pasti terjadi. Maka untuk materi kali ini kita sudahi dulu. Mudah-mudahan ada yang membekas di benak kalian ya, karena waktunya sudah habis. Akan kita sambung dan kita sampaikan lagi minggu yang akan datang. Dan anak-anakku yang saya banggakan, mudah-mudahan kalian di rumah mendapat kesehatan, keberkasihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga tidak ada kendala apapun, khususnya adalah corona ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.